Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran bahasa Arab. Untuk kitab Al-Kafi kita sampai halaman berapa? 24. Kalau latihan 2 halaman 3 semua sudah selesai? Tarjim ila lughah al-arabiyyah. Naam. Pak Ega, fadhol. Ada sini dulu sini. Yang nomor 24 halaman 24 atau 3? Halaman 24 toh. Halaman 24 ya. Oh iya, ya. Iya betul. Jadikanlah olehmu mereka laki-laki ijaan Tanyakanlah olehmu sekalian laki-laki kepadanya perempuan, is'aluha. Nah. Iya, banyak. Salam. Betulnya ini ya, tantu kamaro, jadi bukan umur ya, sebenarnya kul. Tapi nanti kita udah nasik kepada pembahasan mahmuz ya. Jadi sebenarnya asalnya umur, tapi ujungnya jadi mur ya. Jadi gimana Indonesianya? Berarti murihi ya. Jadi ini. Nah ini mah kekhususan ya, murihi. Jadi asalnya kan murihi ya, asalnya murihi. Asalnya murihu, asalnya mah murihu kan, asalnya hu kan? Asalnya. Kenapa jadi jadi hi? Karena sebelumnya ya sukun. Karena sebelumnya ya sukun. Jadi ya. Jadi asalnya kan gini ya. Nih. Nah, asalnya gini. Murihu. Murihu asalnya. Kan? Ulihu ya asalnya. Hanya saja karena sebelum domir ya, sebelum domirnya itu adalah ya sukun. Kalau selainnya sukun kembali hu biasa ya, seperti nun, anhu. Ya. Seperti apa lagi? Talhu misalkan. Kalau karena ya sukun, jadi yang tadinya ini jadi muri. Nah, ini masuk kepada pembahasan itu mahmud ya, dari murih ini nih ujung-ujungnya jadi muri ya. Jadi murihi gitu ya. Seperti ini murihi, seperti kul ya. Akal yakulu dan bukan kulhu tapi kul. Mungkin saya antum sering dalam baca Quran ya. Dalam Al-Qur'an ya ayuhan nasu kulu. Ya, kulu makan oleh kalian, kan? Nah sama ya, asalnya kan ukul, asalnya kan gitu ya, asalnya ukulihu, kemudian jadi berubah jadi ukulihi, kemudian dari ukulihi berubah jadi kulihi, seperti murihi, seperti ya. Ini khususan. Kalau berubah nggak apa-apa, nanti ada pembahasan nanti di materi selanjutnya ya. Ini apa, penulis ini seharusnya jangan memasukkan soal ini, seharusnya membingungkan. Teruskan. Tolonglah olehmu berdua mereka perempuan. Unsurahunna. Tolonglah oleh barokah mereka perempuan apa?
unsurahunna. Naam. Beribadalah kamu sekalian laki-laki kepadanya. Ubuduhu. Naam, ubuduhu. Nah, kan tadi itu adalah fi'il amr, ya, dan kita itu fi'il amr itu ya fi'il amr kan ada kata kerjanya, betul nggak? Dalam fi'il amr kan ada kata kerjanya, kata kerja, ada pelakunya. Sebagaimana dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari. Hanya saja pelaku dalam fi'il amr hanya 6, yaitu muhotob, hanya muhotob pelakunya, ya. Anta, antum, antum, anta, antum, antuna. Makanya kan unsur, unsura, unsuru, unsuri, unsura, unsur. Nah, ya kalau diterapkan berarti hanya untuk muhotob. Akan tetapi untuk objeknya, ya, karena fi'il amr itu pun dia menerima objek, ya. Bagi kata kerja tertentu yang berupa fi'il amr, dia membutuhkan objek. Seperti kata-kata apa? Is'al. Is'al kan fi'il amr. Is'al itu termasuk fi'il amr yang membutuhkan objek. Nah, untuk objeknya itu terbatas, tidak 14. Tapi tidak 6 juga, dia 8, ya. 6 gaib, 2 mutakalim. 6 gaib, 2 muhotabnya mana? Justru muhotabnya itu jadi pelakunya. Muhotabnya itu jadi pelakunya, gitu ya. Objeknya yaitu gaib dan takalim, ya. Makanya kan is'alhu, is'alhuma, is'alhum, is'alha, is'alhuma, is'alhuna gaib. Is'alni mutakalim, is'alna mutakalim dulu. Jadi untuk objeknya 6 gaib, 2 mutakalim, ya. Paham nggak Ustaz Agus? Ya. Nah, tentunya kadang kita juga mungkin ya ada sesuatu yang ingin memerintah kepada orang yang pihak ketiga, ya. Kan fi'il amr itu kan yang muhotob, tapi bagaimana kita ada instruksi untuk pihak ketiga, untuk gaib, gimana, ya, betul nggak? Contoh misalkan hendaklah dia mencuci piringnya, gitu kan? Hendaklah dia mencuci piringnya, kan gitu ya. Dalam hadis banyak, adalah dalam hadis, ya. Nah, untuk gaib, bagaimana memerintah gaib kepada gaib, ya, domir gaib? Maka di sini halaman 25 ada pembahasan amrul gaib, memerintah kepada yang gaib, ya. Ada pembahasan amrul gaib. Nah, amrul gaib huwa yaitu idkhalu lamul amri, memasukkan lamul amri. Nah, memasukkan lamul amri alal mudhari'i, kepada fi'il mudhari, ya. Nah, berarti misalkan kita ambil kata yaktubu, ya. Berarti masukkan dulu lamul amrinya, perintah. Masukkan fi'il mudhari'nya yaktub, ya. Yaktub dulu. Hanya saja yakunu majzuman. Akan tetapi fi'il mudhari'nya nanti harus dalam keadaan majzum karena ada lamul amri. Nah, ini majzum, ya. Ada istilah marfu, ya. Ana ulang, ya. Ada istilah marfu. Nah, marfu itu, ya. Marfu itu nih yang sedang kita bahas, anggap marfu dalam kata kerja, ya. Nah, marfu itu bisa domah. Marfu itu. Nah, ini ketuanya lah. Ketuanya dia, ya. Pokoknya marfu itu domah, ya. Yang kedua, marfu itu adalah dalam fi'il itu adalah nun, ya. Marfu itu nun. Kemudian marfu itu adalah ada istilah domah muqaddarah di sini. Adalah istilah domah muqaddarah, ya. Cuma ya domah muqaddarah tertulis di sini. Domah muqaddarah itu domah tapi domahnya itu tersirat, gitu, ya. Diperkirakan domah muqaddarah itu. Domah muqaddarah, ya.
Kemudian nun, ya, nun, yadribun. Kemudian bentar ya. Doma muqaddarah, nun, bentar. Yadriban. Yang seingat anak ini 3 dulu ya. 3 nun. Yang pernah doma muqaddarah, kemudian nun. Adapun alif ya. Adapun alif itu mah dalam isim. Karena yang sedang kita bahas adalah fi'il ya. Alif itu adalah marfu dalam isim. Ini yang sedang kita bahas adalah kata marfu dalam fi'il ya. Yaitu doma muqaddarah, nun itu dalam fi'il 5. Yaf'aluna, taf'alina. Nah, ya, itu nun. Nah, kemudian kita mengenal mansub ya. Syah mansub ya. Mansub itu ketuanya patah ya. Mansub itu istilah patah ya. Kemudian patah muqaddarah ya. Patah muqaddarah. Kemudian mansub itu hadfun nun, membuang nun ya. Hadfun nun, membuang nun ya. Nah, patah muqaddarah, kemudian hadfun nun ya. Kemudian terakhir ya, yaitu majzum. Nah, ini kan disebutkan ketika kita ingin meminta kepada yang gaib, yaitu memasukkan lam amr alal mudhari kepada fi'il mudhari. Fayakun majzuman, maka si fi'il mudharinya berubah jadi majzum. Nah, kita bahas majzum. Apa itu majzum ya? Majzum di sinilah. Nah, majzum itu pertama induknya apa? Majzum itu sukun ya, sukun. Ini kata kerja, bukan bahas isim, karena dalam isim tidak ada sukun ya. Kemudian yang kedua, majzum itu buang hadfun nun. Nah, ini yang ini ada 4 ya, yaitu harfu ilah namanya itu. Hadfu harfil ilah. Membuang huruf ilat akhir. Hadfu harfil akhir lah tulisnya. Harfil akhir. Nah, itu akhir. Oh. Ini mansub dulu ya. Mansub patah muqaddarah, kemudian hadfun nun, buang nun, kemudian membuang huruf akhir. Harfil akhir. Al-harfil akhir. Nah, sekarang majzum ya. Majzum itu induknya apa? Majzum itu induknya adalah sukun ya. Sukun. Karena antum yang baru belajar mah anggapnya majzum itu sukun gitu lah gitu. Tapi tidak semuanya sukun majzum itu ya. Majzum. Yang kedua, majzum itu adalah hadfun nun. Membuang nun. Seperti di sini mansub ya. Yang ketiga ya, hadfu al-harfil akhir. Buang huruf akhir. Akhir. Nah, nanti yang ada di contoh dalam amrul ghaib itu ada 2. Yang pertama ini, yang kedua hadfun nun. Di sini nggak ada. Contohnya nggak ada. Tapi lupakan yang ini. Lupakan yang ini, nanti kan ada pembahasan secara khusus. Tapi nanti yang ini. Nah, untuk perhatikan di sini ya. Mislu. Contohnya di sini, yaktubu ya. Masuk lamul amri, jadi liyaktub. Betul nggak? Nah, majzumnya kan apa? Sukun, betul? Ya, liyaktub.
liyaktub, yaduru liyahdur, yadhulu liyadhul. Sukun nih. Sekarang masuk ke tasrif, perhatikan. Tasrif amr gaib, mentasrif amr gaib. Nah, mentasrif amr gaib berarti ini yang sedang dibahas adalah gaib, ya. Ingin memberikan perintah kepada yang gaib. Maka tadi kaidahnya memasukkan lamul amri, lam perintah kepada fi'il mudhari dan nanti fi'il mudhari'nya dalam keadaan majzum. Majzumnya itu bisa jadi sukun, bisa jadi membuang nun. Bahkan bisa jadi membuang huruf akhir dari takkan, tetapi di sini belum ada nanti. Jadi presentasi asum di sini dulu. Ya, disukun dan membuang nun. Contoh sukun mana di sini? Liyaktub. Betul? Liyaktub. Asalnya liyaktub betul enggak? Liyak jadi liyaktub sukun jadi majzum. Hendaklah dia menulis liyaktub. Hendaklah dia menulis ya. Kemudian liyaktuba. Liyaktuba, majzumnya dengan apa coba liyaktuba? Membuang nun, betul nggak? Nunnya hilang kan? Asalnya kan liyaktuba nih. Nah, liyaktuba. Kemudian liyaktubu. Liyaktubu. Nah, liyaktubu sukun atau buang nun? Buang nun, asalnya yaktubuna, betul nggak? Seperti itu. Kemudian litaktub, asalnya taktubu, berarti majzumnya dengan apa? Sukun. Litaktuba, majzumnya dengan apa? Buang nun. Liyaktubna. Nah, kalau liyaktubna itu nanti masuk kepada pembahasan mabni, ya. Fi'il yang mabni, ya. Fi'il yang mabni. Makanya untuk liyaktubna perlu dirubah, ya. Walaupun ada lamul amri. Walaupun ada lamul amri, ya. Yaktubna. Nah, tapi tetap bisa perintah. Hendaklah mereka perempuan menulis, ya. Coba tasrif 1 2 3. Liyaktub, liyaktuba, liyaktubu, liyaktub, liyaktuba, liyaktubna. Sekarang masuk ke ini Kang Rizky ya, paham nggak? Paham ya, insya Allah ya. Jadi sekali lagi ketika kita ingin membuat perintah kepada gaib ya, paham? Kan kalau untuk perintah kepada muhatab kan 3 wajan, ya betul nggak? Uf'ul, if'al, if'il, ya betul nggak? Uktub. Misalkan kalau contohnya upul uktub, kalau contohnya if'il ijlis ya. Contohnya if'al iftah. Dan untuk motob kan. Tapi kalau kita ingin memerintah kepada gaib ya. Gaib itu kan gaib itu yang mana? Wahumahum, yaumahunna kan. Ingin memerintah kepada gaib. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus tahu lamul amri. Siapkan lamul amri. Lamul amrinya siapkan. Ya, li berarti. Masukkan pada fi'il mudhari. Berarti ambil contohnya fi'il mudhari apa? Yaktubu. Akan tetapi rubah fi'il mudhari'nya menjadi majzum. Nah, mungkin majzumnya itu dengan sukun, mungkin majzumnya dengan buang nun. Nah, tentunya kita harus tahu mana majzumnya dengan sukun dan mana majzumnya dengan buang nun. Liyaktub, oh berarti sukun. Liyaktuba, oh buang nun. Liyaktubu, buang nun. Litaktub, oh sukun. Litaktuba, buang nun. Liyaktubna, tidak ada yang dibuang. Paham? Itu. Nah sekarang sarif al al-atiyah. Tasrif, liyakhruj. Berarti artinya liyakhruj, hendaklah dia keluar. Padahal kalau kamu keluar bagaimana? Kamu keluar, ukhruj. Jelas, ukhruj. Tapi kalau kita liyakhruj, hendaklah dia keluar. Liyakhruj, hendaklah dia keluar. Seperti itu ya. Coba tasrif 1 2 3. Liyakhruj, liyakhruja, liyakhruju, liyakhruj, liyakhruja, liyakhrujna. Iya, liyarkud. Liyarkud, liyarkuda, liyarkudu, litarkud, litarkuda, liyarkudna. Liyakul. Liyakul, liyakula, liyakulu,
litakul, litakula, liyakulna. Iya, liyashrab. Liyashrab, liyashraba, liyashrabu, litashrab, litashraba, liyashrabna. Liyadhhab. Liyadhhab, liyadhhaba, liyadhhabu, litadhhab, litadhhaba, liyadhhabna. Oke, Masya Allah ya. Kemudian bisa ya? Bisa ya? Ya. Sekarang kita masuk ke letter 2. Nadkhul ila at-tamrin ats-tsani. Tarjim ila al-lughatil al-arabiyyah. Tarjim ila al-lughatil arabiyyah. Nah, suruh dia masuk. Jadi kalau ana sih lebih cenderungnya mengartikan hendaklah dia masuk ya. Hendaklah dia masuk ya. Tapi walau alam ya. Walau apa yang cocok suruh dia masuk, khawatirnya kalau suruh dia masuk seolah ada perintah kepada muhotob juga kan gitu ya. Tapi walau alam. Padahal lebih cenderungnya untuk saat ini jadi suruh apa hendaklah dia masuk gitu mungkin ya. Supaya tidak terkesan ada muhotob di sana. Kan suruh dia masuk ya. Suruh dia masuk. Tapi walau alam ya. Bisa jadi yang benar suruh dia masuk atau hendaklah dia masuk. Tapi ya, yang penting antum paham ya. Ini kita sedang bahas amrul ghaib ya. Suruh dia masuk atau hendaklah dia masuk. Sedagus, tafadhol. Suruh, hendaklah dia laki-laki masuk, dia dakhul. Naam. Topik. Suruh mereka laki-laki tidur. Raqada yarku. Liyadkhulu. Naam. Suruh mereka berdua perempuan makan, kita pula. Masya Allah. Ya. Naam. Suruh dia, hendaklah dia perempuan pula. Ditarjuk. Ya pilu kalau raj. Naam. Ya. Hendaklah mereka perempuan masuk dia dikhulna. Naam. Hendaklah mereka laki-laki keluar, dia keruju. Naam. Hendaklah dia laki datang, liyakdum. Naam. Hendaklah mereka perempuan menulis, liyak tuh benar. Naam. Hendaklah mereka berdua perempuan pergi, kita pada. Naam. Suruh dia, hendaklah dia perempuan membaca, litaqra. Nah. Insyaallah. Paham ya? Nah, itu adalah amrul ghaib. Nah. Sekarang kita masuk kepada fi'il nahyi ya. Fi'il untuk melarang. Kita juga kan kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan ingin melarang ya. Misalkan jangan pergi, gitu kan? Bukan tidak pergi, tapi jangan pergi ya. Makanya kan la itu kan ada dua nanti. La yang masuk kepada kata kerja. Ya, la itu ada dua ya. Yang pertama la anafiyah namanya. La anafiyatu, la artinya tidak, nafiyah itu tidak ya. Yang kedua annahiyatu ya. Artinya jangan, annahiyah tuh ya. Seperti itu. Nah, kalau anafiyah la yang artinya tidak mempengaruhi fi'il mudhari. Ya. Misalkan layak tubuh, layak tubuh. Layak tubuh ya, dia tidak sedang menulis, nggak mengaruhi, nggak merubah fi'il mudhari'nya, betul nggak? Hanya saja mengandung mana tidak kan adalah. Tapi kalau la nahiyah ya, larangan artinya jangan ya, jangan. Nah, biasanya la di sini masuknya dia itu kepada muhotob, yang dilarang itu muhotob biasanya.
Ya. Yang dilarang itu motob. Jangan kau menulis, ya kan? Jangan kalian, nah seperti itu ya. Nah ketika masuk la nahiyah kepada fi'il mudhari, ya, dan sekali lagi ya, yang dilarangnya itu motob, ya, dilarangnya motob. Maka ini mempengaruhi fi'il mudhari'nya. Mempengaruhi fi'il mudhari'nya. Dan si fi'il mudhari'nya itu kedudukannya apa? Dia dalam keadaan majzum. Berlaku seperti tadi. Ya, berlaku seperti fi'il mudhari yang dimasuki lamul amri, ya, majzum. Hanya saja kalau an-nahiyah ini masuknya kepada motob. Kalau lamul amri kan tadi ke ghaib. Kalau ini masuknya kepada motob, berarti masuknya kepada anta antum antum, anti antum antum, berarti la taktub, la taktuba, la taktubu, la taktubi, la taktuba, la taktubna. Kalau tadi makan ke ghaib, liyaktub, liyaktuba, liyaktubu, litaktub, litaktuba, liyaktubna. Kalau ini mah la taktub, la taktuba, la taktubu, la taktubi, la taktuba, la taktubna, masuknya pada motob, ya. Di sini perhatikan ya definisinya. Fi'il nahyi, fi'il untuk melarang. Huwa fi'ilun, dia adalah kata kerja dalla yang menunjukkan ala talabut tarki, kepada permintaan untuk meninggalkan pekerjaan, ya. Biwasitati, dengan media, dengan media apa? Idkhalun nahiyah, dengan media memasukkan la an-nahiyah, yang itu alal mudhari, kepada fi'il mudhari, gitu. Mislu la tadhhab, la tashrab, la tarji', la takhruj, ya. Tasrif fi'il nahyi, coba la tadhhab 1 2 3. La tadhhab, la tadhhaba, la tadhhabu, la tadhhabi, la tadhhaba, la tadhhabna. Nah, cukup kan? Hanya motob saja kan? Seperti itu yang diartikan jangan, ya. Majum sama tadi, ya. Majumnya itu pertama bisa sukun atau dengan apa? Membuat nun, seperti itu, ya. Kalau membuat huruf akhir di sini nggak ada. Walaupun nanti ada kasus ada, tapi di sini karena kita dasar nanti jadi nggak ada di sini. Nanti akan masuk kepada fi'il yang ada huruf ilat nanti kalau itu, ya. Membuat huruf akhir. Nah, sekarang masuk ke latihan. At-tabir al-awwal syarifil af'al al-atiyah. La tajlis, Kang Ustaz Agus tafadholi. Bukan tafadholi. La tajlis. Anda ngajar ahwat disebut najah. Anda ngajar ahwat disebut najah. Jadi kadang-kadang enggak sulit domir. La tajlis, janganlah kamu duduk. Dibuat 6. La tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisa, la tajlisna. Ulang lagi. La tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlis, ya, la tajlisi, la tajlisa, la tajlisna. Iya. Nah, kan La taqra, la taqra'a, la taqra'u, la taqra'i, la taqra'a, la taqra'na. Naam. La tar'ab, la tar'aba, la tar'abu, la tar'abi, la tar'aba, la tar'abna. Naam. La tarji', la tarji'a, la tarji'u, la tarji'i, la tarji'a, la tarji'na. Naam. Lan wasil at-tamrin as-sani tarjim ila lughatil Indonesia. La ta'budu man. La ta'budu, janganlah kalian laki-laki. Iya. La takfuri, janganlah dia perempuan, Apa? Janganlah dia perempuan kafir, kufur. kufur. Ah, ini la nahyi masuknya kepada ghaib motob. Berarti kalau jangan dia perempuan ghaib motob. Dia perempuan ghaib motob.
Berarti la takfuri apa? Jangan kamu perempuan. Jangan apa? Kamu perempuan. Nah, jangan kamu seorang perempuan apa? Kufur. Naam. La tamna'a, janganlah kalian berdua laki atau perempuan menahan. Naam. La tastamna, janganlah kalian perempuan Apa? menulis Tas'al apa artinya? Menulis. bertanya. Tanya. Naam. Betul. Jangan kalian laki-laki kerjakan. Nah, bekerja, melakukan. Fadal, secara Gus. La tashrabi, janganlah kamu perempuan minum. Nah. La tanzuru, jangan kalian laki-laki melihat. La tahzibu, janganlah kalian laki-laki berdosa. Naam, wasil ila tamrin as-salis tarjim ila lughatil arabiyyah. Naam, fadal. Janganlah kamu laki-laki masuk. La tadkhul, Naam. jangan pulang kamu sekalian perempuan. La tarji'. Naam. Janganlah duduk kamu berdua perempuan. La tajlisa. La tajlisa. Naam. Jangan pergi kamu laki-laki. La tadkhul, Naam. jangan tidur kamu sekalian laki-laki. Kamu sekalian berarti kalian ya, kalian. Berarti jamak. Tidur. Raqada yarkudu. La tadkhulu, La tarkudu. Naam. Jangan malas kamu laki-laki. Latak selalu. La taksalu. Jangan malas kamu laki-laki. La taksalu. Kamu laki-laki mufrad jamak. La taksal. Naam. Jangan bersedih kamu perempuan. La tahzani, Naam. jangan naik kamu sekalian laki. La tas'adu, Naam. La tas'adu, ingat dia naik apa? Sa'ida yas'adu, pakai so. Sa'ida la tas'adu. jangan mendengarkan kamu berdua perempuan. La tasma'a, Naam, la tasma'a. Sami'a yasma'u. La tasma'a. Naam. janganlah kamu sekalian perempuan. La taji'na, Datang, datang. Hah? Kodama yakdumu, oh, salah ya. Kodama yakdumu. lima, la tahdimna, Kodama yakdumu, kodama yakdumu. la yakdimna. Ada yang bawa komus ke? Ana ragu apa kodama yakdumu, kodama yakdamu, kodama yakdimu. Tapi kodama yakdumu kalau nggak yakdumu, yakdamu. Ada bawa komus nggak di HP-nya, aplikasi? Karena ada kodima yakdamu, ya ada kodama yakdumu, itu beda mananya. Sebenarnya ada yang ini yang ma'ruf itu datang itu ja'a atas, cuma antum belum belajar huruf ilat belum. Jadi yang mudah dulu ya. Yakdimu ya. Nah, sebentar. Yakdimu tuh kan, kodama yakdimu ya. Coba nak cek juga ya di komus. Kodima yakdim. Nah, coba ya. Nah, coba
Bentar. Kokomus di ana ya, kokomus di ana ini yakdumu, koda yakdumu ya. Iya. Oh iya, satu kalimat ya. Kodama di ana mah kodama yakdumu ya. Wallahu alam. Artinya datang. Ada juga kodima yakdamu, ada ya, ada kodima yakdamu ala kulli hal ya. Silakan antum mau ngambil payap alu atau palayap pulu, mungkin bisa jadi keduanya benar, wallahu alam ya. Bisa kodima yakdamu atau kodima yakdam ya. Tapi di sini fi'il mudhari'nya kita nggak disebutin nih. Di antum kodima yakdumu atau kodima yakdamu? Kodima yakdumu. Terus satu lagi? Kodima yakdumu. Nggak ada kodima yakdumu mah. Kodima yakdumu dengan? Nah, berarti bisa kodima yakdumu, bisa kodima yakdamu ya. Kalau kodima yakdumu nggak ada. Ya, nggak ada fa'ila yaf'ulu, nggak ada ya. Ada juga fa'ula yaf'ulu atau fa'ala yaf'ulu ya. Oke. Selesai ya. Kita yang ini dulu sulugoh. Dalam ayat dulu sulugoh. Ayu safah ila ayu safatin wasalna. Anak pingin sebenarnya nerangin pakai bahasa Arab sebetulnya. Pingin. Ayo jadi ngerti gitu. Anak ngajar santri ya, yang baru kan. Pelajaran anak itu syafahi. Syafahi itu kan ngomong kan. Fahimtum, fahimna, terjemahkan, gak paham. Ayo safah, halaman berapa? 64. Sekarang 65. Nah ini mas sebetulnya ini ya pembahasan sebelumnya itu adalah bentar. Ini isim mausul ya. 66. Oke. Ya, latihan 3 ya. At-tamrin as-salis an-nisil fa'ila fi kullin minal jumal al-atiyah. Iya. Jadi an-nis al-fa'il itu maksudnya apa? Buatlah jadi muannas pelakunya. Kan di sini contohnya itu ya, asalnya itu kan mudzakkar. Nanti pas antum ngisinya, pas ngisi yang titik-titik itu dibuat muannas ya. An-nisil fa'il jadi muannaskanlah pelakunya. Pelaku kan fa'il itu fikulin jumlah pada setiap jumlah di bawah ini. Contoh di sini kan kharaja Muhammadun minal bait. Nah, kharaja kan ini fi'il madhi kata kerja, kan dia membutuhkan pelaku. Pelakunya mana? Muhammad. Muhammad mudzakkar manas mudzakkar ya. Kharaja Muhammadun minal bait. Perintahnya buat pelakunya jadi manas, berarti yang tadinya kharaja berubah jadi kharajat ya. Kan kita belajar fi'il madhi, kharaja, kharaju, kharajatu kan. Kharajat Aminatu.
Nah, ini aminatu dia jadi fa'il yang disebut dengan fa'il dhahir ya. Fa'ilnya nampak di sini, fa'ilnya berupa isim dhahir ya. Kharajat aminatu minal bait. Aminah keluar dari rumah. Ya, dari kharaja jadi berupa kharajat ya. Nah, sekarang dabal mudarisu ilal fasli. Sampai mana tadi? Nah, pada. Oh ya, mangga. Nah, ikra as-su'al awalan. Ulang. Itu kan kharaja jadi kharajat. Naam. Kalau disambung berarti? Hah? Oh, bagusnya disambung. Sambung ya. Bagusnya memang disambung di wasol ya. Oh, di wasol lebih bagus kalau udah belajar wasol ya. Kalau belum belajar wasol nggak apa-apa, nggak di wasol juga. Heeh. Iya. Tafadhol. Dhahaba abi ila Mustasfa. Apa artinya mustasfa? Iya, rumah sakit ya. Rumah sakit. Dhahaba abi ilal mustasfa. Tafadhol. Dhahaba umi ila mustasfa. Naam. Asa. Teruskan. Kalau ada produk yang nggak paham, tanya aja ya, tanya. Jalasa tolibu fil fasli. Jalasa tolibu atau libatu. Fil fasli. Nah, begitu ya. Jalasat kalau mau diwasal jalasatit tolibatu fil fasli ya. Nah. Kharaja akhi minal bait. Kharaja ukti Betul. minal bait. Nah, masya Allah. Ahsantum. Pelan wasilatam din arabi yakun huna al bayan. Ta'ammal mayali, perhatikan ya berikut ini. Ta'ammal mayali, perhatikan berikut ini. Jalasat atau libah pakai sukun kan? Nah, jalasat atau libah. Nah, kemudian ya. Nah. Gini ya. Jalasat. Jalasat, gitu kan asalnya. Jalasat atau di bahasanya, betul nggak? Jalasat. Kita ingin wasol, bacanya kan enak jalasat atol gitu benar. Ingin wasol kita bacanya. Nah, karena ini bertemu dua sukun, ini di sini sebetulnya alif ini dia bukan harokat, itu bukan patah, bukan domah, bukan kasroh. Alif itu harokatnya itu sebetulnya itu al aslu alif itu sukun. Nah, sebetulnya di sini sukun, ya. Sini sukun alif itu. Makanya bertemu dengan dua sukun, maka hurika bil kasroh, maka di kasroh aja jalasatit tolibatu. Seperti itu ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Mabad. Ya. Wasil. Oh ya. Ini kita ikrar jumal al-atiyah ya. Ya sedikit ya. Kita dalam istilah ilmu nahwu ada istilah al-asma al-mausulah, isim mausul ya. Dia kata penghubung. Kata isim mausul itu kata penghubung. Misalkan contoh isim mausul itu kan dua aja dulu ya. Pertama alladzi artinya yang, ya artikan yang, atau allati. Allati sama yang, hanya saja kalau alladzi ini untuk
laki-laki mudzakkar. Kalau allati untuk muannas ya. Nah, contoh di sini perhatikan ya. Iqra jumal al-atiyah. Manil fatal ladzi kharaja min baitikal an ya. Huwa banu ammi. Manil fatal ladzi ya. Kharaja min baitikal an huwa ibnu ammi. Siapa pemuda yang ya. Manil fatal ladzi ya. Siapa al-fata pemuda alladzi yang kharaja keluar min baitika dari rumahmu. Al-an di sini artikannya barusan. Artikannya barusan. Siapa pemuda yang keluar dari rumahmu barusan? Nah, ya. Huwa ibnu ammi, dia adalah anak pamanku, ya. Kemudian asani. Manil fatatul lati kharajat min baitikal an ya Muhammad hiya bintu khalati. Man, siapa al-fatat, pemudi. Di sini kenapa lati? Karena al-fatat, ya. Pemudi. Mana al-fatatul lati? Siapa pemudi yang kharajat keluar min baitikal an dari rumahmu barusan, ya Muhammad hiya bintu khalati. Dia adalah anak perempuan bibiku, ya. Ya, saya yang bisa nomor 3. Siapa yang tadi sampai mana? Sampai mana? Ya udah, Ustaz Agus. Iqra salis. Limanil miftah alladhi 'alal maktab huwa lil mudarris. Ulang bahasa bahasanya. Limanil miftahul ladzi 'alal maktab alal maktabi nam huwa lil mudarris. Walil mudarrisi. Kenapa mudarrisu? Lil mudarrisi ya, karena ada huruf jar li ya. Coba terjemahkan Sadagus. Limanil apa artinya? Limanil apa artinya? Li apa artinya? Milik. Man siapa? Milik siapa gitu kan gitu. Mana al-miftah? Kunci. Kalau lampu apa? Misbah. Kan kunci. Berarti 5 miftah. Milik siapakah? Kunci. Milik siapakah kunci di atas meja? Yang di atas meja. Dia milik kepunyaan guru. Nah, untuk huwa itu bisa untuk yang tidak berakal. Kalau huwa itu ya bisa yang tidak berakal. Kalau bahasa Inggris mah tidak bisa ya. Kalau yang tidak berakal it, betul nggak ya? Kan kalau he, si, betul nggak? He untuk mudzakkar, si muannas. Kalau it, nah untuk kata benda ya. Nah kalau huwa itu bisa untuk kata benda kalau bahasa Arab ya. Ya. Ya, 6. Sa'atul lati 'ala sa'iri ya li zawji ukhti. Terjem. Milik siapakah jam yang di atas kasur? Dia milik ranjang ya, asar itu ranjang. Di atas ranjang. Dia milik istri suami saudara perempuan. Nah, iya, zawj suami ya. Iya. Ya, nah. Selesai ya. Itu mausul ya, namanya itu isim mausul, penghubung antara alladzi dengan allati. Hanya saja biasanya kalau setelah allati itu fi'il biasanya. Tapi terkadang tidak juga, biasanya terkadang setelah allati itu kebanyakan fi'il ya. Tapi terkadang sebul jumlah, terkadang dorob atau jar majur. Rata-rata sih kata kerja, tapi tidak semua. Terkadang dorob jar majur. Kan dalam Quran kan ya ayyuhalladzina amanu. Ya betul nggak? Alladzina itu termasuk mausul. Hanya saja di sini kita baru dipelajari cuma 2, alladzi dengan allati. Termasuk mausul itu alladzina menunjukkan pada jama' alladzina.
Setelah ladina kan banyak ya ayyuhalladzina amanu. Kata kerja kan? Sok contoh lagi apalah yang lain. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Tuh, kata kerja lagi. Banyak itu ya biasanya. Setelah isim mausul itu adalah kata kerja. Dalam ilmu nahwu sebutnya teh kedudukannya jadi silah mausul. Tapi tidak semua silah namanya itu silah dari kata kerja, tapi kebanyakan dari kata kerja ya. Jadi intinya setelah isim mausul itu ada kata kerja. Ya. Kebanyakan gitu. Dan 6 as-sadis akmil al-jumal allati biwad ismin mausul tuh. Mausul munasib allati fil farad. Sempurnakan jumlah-jumlah berikut ini dengan meletakkan isim mausul yang cocok. Apakah alladhi atau allati fil farad pada yang kosong. Paham nggak? Nah, al-kitabu titik-titik. Sampai mana tadi? Kayak agama nggak? Al-kitabul ladzi 'alal maktabi bil mudarrisi. Coba terjemahkan kayak Pak. Kitab yang ada di atas meja itu miliknya guru. Nah, Al-Quran alladzi fi haqqi maksur. terjem. Pena yang di dalam tas itu Hakibati. Apa hakibati? Hakibati yang di dalam tasku, ya kan? pena yang di dalam tasku itu rusak. Ya rusak atau patah. Ya terus. Saya betul alati kharajat minal mustashfa bil tabibil jadi Nah, terjem. mobil yang keluar dari rumah sakit barusan milik dokter yang baru. Nah, tafadhol. Al-qalbu alladzi fi Fil. hadits wati Nah, maridun. aridun. Terjem. Maman al-kalbu. Al-kalbu. Gog. Ya. Ya. Gagog. Sok. Aladika partnya Aldiko? Taman. Taman. Biasanya kebun ya, kebun. Hadikotul hayawanat, kebun binatang. Anjing yang ada di kebun itu sedang sakit. Nah, Al-fata alladzi kharaja minal masjidi minal masjidi al-an Ibnul ibnul Muadzini. pemuda yang keluar dari masjid. Al-an terjemahkan saja barusan. Biasanya sekarang ya saya artikan, tapi di sini barusan saja. Barusan Anak laki-lakinya laki-laki si muadzin ya, anak lakinya si muadzin ya, anak lakinya muadzin ya. Kita mengartikan barusan kenapa? Karena sebelumnya fil madi itu ya, karena sebelumnya fil madi. Kalau sebelumnya fil mudhari mungkin diartikan sekarang, cuman karena sebelumnya fil madi maka kita artikan barusan. 6 as-sadis Rizki. Al-battatu. Al-battah apa artinya? Bebek ya. tilka al-baqatu alladzi alladzi tahta syajarati tahta sajarati ya, libintil fallahi iya, libintil fallahi. Ulang lagi bacanya. tilka
Tilkal wasol saja. Tilkal. Tarjim. Tilkal batatoh bebek, ya. Bebek itu, ya. Bebek itu yang berada di bawah pohon, tahta di bawah sajarah pohon, libintil pala milik anak perempuan seorang petani, ya. Bebek itu atau bebek itu tilkal battoh, bebek itu yang di bawah pohon, ya, milik anak perempuan seorang petani. Naam, fadal, tang. Baitul jadidu alladhi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang baru yang ada di jalan itu punya menteri. Milik apa? Milik menteri. Naam. Syari dan raya, ya, syariah. Naam. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal dars sahli jiddan. Ba'da hadzal darsi Ba'da hadzal darsi sahli jiddan. sahlun. Sahlun jiddan. Nah. Ulang lagi bacanya. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal dars sahlun jiddan. Ulang lagi. Ad-darsul ladzi ba'da hadzal dars darsi sahlun jiddan. Nah, tarjim. Pelajaran yang sesudah pelajaran ini Mana sahlun? Mudah. mudah. Ya. Isi. Naam. Manifatatul lati darasat amama mudarrisati hiya tharibatun min Malaysia. Naam. Siapakah pemudi yang duduk di depan guru perempuan itu? Dia adalah siswa perempuan. Siswi. Siswi dari Malaysia. Iya. Naam. Atil kal hati betul lati tahta maktabi la kaya qolidu la iya bisodiqi Muhammadin. Apakah tas yang ada di bawah meja itu milikmu wahai Qolid? Bukan, dia adalah milik sahabatku Muhammad. Teman Muhammad, ya. Ya. Al-kalimat al-jadidah, al-ammu itu kan paman. Akhul abi, ya, itu saudara dari bapak, mau kakak bapak, mau adik bapak, ya. Itu ya paman dari bapak. Al-ammu, ya. Paman dari bapak, mau adiknya, mau kakaknya. Kemudian al-ammatu yang di sebelah kirinya dulu, ya. Al-ammatu uhtul abi, saudari bapak, ya, bibi. Mau kakak bapak, mau adik bapak, tapi perempuan kan, adik atau kakak bapak perempuan. Kemudian al-khalu itu paman kan artinya, tapi paman di mana? Ahul ummi, saudara dari ibu, saudara laki-laki dari ibu kan paman, tapi tadi paman dari ibu, ya. Ahul ummi itu paman dari ibu, ya, saudara ibu, mau kakaknya, mau adiknya, seperti itu. Al-khalatu uhtul ummi, saudari ibu, berarti bibi, ya. Mau kakak ibu, mau adik ibu, gitu, ya, bibi. Nanti bedakan antara amun dengan holun, bedakan antara ammatu dengan holatun. Kemudian sajidati, ya, yang diartikan sajidi itu tuan, ya. Ya, makanya ada yang menyatakan ini, ya, dosen Marot dulu. Siti Adam. Siti itu dari sayyidah, ya. Mrs. orang mah, gitu kan? Itu kalau sayyid itu mister, gitu. Jadi Siti Adam itu dari sayyidah, ya, gitu. Nyonya, gitu, sayyidah.
Siti Fatimah itu dari Sayyidah, begitu diistilahkan Siti Fatimah. Kan dalam iya nama kan hadis mah Fatimah. Jadi orang disebut Siti Fatimah, karena dari Sayyidah seperti itu. Kemudian mustasfal wiladah apa artinya? Rumah sakit apa namanya? Bersalin ya. Mustasfal wiladah. Mungkin sampai di sini ya pelajaran kita. Nah tatim liqa'an hadza bi kafaratil majlis wa anakallahumma rabbana wa bihamdika subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.